Media Reuters turut menyoroti kebijakan Presiden Jokowi soal larangan ekspor bahan minyak goreng Indonesia. Kebijakan Jokowi tersebut dibuat setelah harga minyak goreng di Indonesia melambung. Selain itu, terungkapnya mafia minyak goreng yang membuat harga melonjak dan stok langka. Reuters menuliskan bahwa konsumen minyak nabati secara global akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain membayar mahal untuk memenuhi kebutuhan. Jelas kebijakan ini membuat pembeli terkejut dan terpaksa mencari alternatif lain setelah kekurangan pasokan karena cuaca buruk dan invasi Rusia ke Ukraina. Keputusan Indonesia tidak hanya memengaruhi ketersediaan minyak sawit, tetapi juga minyak nabati di seluruh dunia, kata James Free, Ketua Konsultan Komoditas LMC International, mengatakan kepada Reuters. Ini terjadi ketika tonase ekspor semua minyak utama lainnya berada di bawah tekanan, minyak kedelai karena kekeringan di Amerika Selatan, minyak lobak karena tanaman kanola yang membawa bencana di Kanada, dan minyak bunga matahari karena perang. Indonesia biasanya memasok hampir setengah dari total impor minyak sawit India, sementara Pakistan dan Bangladesh mengimpor hampir 80% minyak sawit mereka dari Indonesia. Tidak ada yang bisa mengkompensasi hilangnya minyak sawit Indonesia. Setiap negara akan menderita, kata Rashid Janmoh, Ketua Pakistan Edible Oil Refiners Association, PEORA, Presiden Jokowi menyetop ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Kebijakan itu mulai berlaku Kamis, tanggal 28 April tahun 2022. Hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian, Jokowi mengatakan, keputusan itu diambil sebagai langkah untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Kelangkaan yang berujung pada kenaikan harga minyak goreng sempat terjadi. Beberapa bulan lalu, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng, seperti meluncurkan minyak goreng kemasan sederhana satu harga Rp14.000 per liter di retail dan pasar-pasar tradisional. Keputusan pemerintah Indonesia untuk menerapkan larangan ekspor minyak sawit mendapat tanggapan dari sejumlah pelaku bisnis dan pengamat di China. Mereka mengatakan bahwa sebagai importir minyak sawit terbesar kedua di dunia, China mungkin menghadapi kesulitan pasokan jangka pendek jika larangan itu berlanjut, tokoh dalam industri grosir dan eceran biji-bijian yang berbasis di Shanghai. Chen Hao mengatakan kepada media pemerintah, Global Times, bahwa minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di dunia dalam industri dengan volume perdagangan tertinggi. Harga domestik untuk minyak kedelai, minyak kacang tanah dan minyak kolza akan naik karena meskipun permintaan secara keseluruhan tetap normal, minyak sawit, sumber pasokan utama, menurun, kata Chen. China mengimpor 258.300 ton minyak sawit dari Indonesia dan 242.800 ton dari Malaysia pada kuartal pertama 2022, masing-masing menyumbang sekitar 52% dan 48% dari total impor China, menurut situs informasi perdagangan komoditas China. Mistil.com, Jiao Sanwei, pemimpin redaksi Chengrain.com, mengatakan bahwa dampak larangan akan terlihat jelas dalam jangka pendek, dan biaya akan melonjak untuk pengguna hilir seperti produksi dan pemrosesan makanan. Namun, operasi normal perdagangan minyak kolza China-Rusia, dan kacang tanah yang diimpor dari AS di bawah perjanjian perdagangan bilateral, dapat meredakan ketegangan saat ini, kata Jiao. Minyak kacang tanah adalah pengganti utama minyak sawit di China, kesenjangan pasokan kelapa sawit pasti akan meningkatkan permintaan kacang tanah, kata Chen. Liu Zhongyi, Sekretaris Jenderal Pusat Penelitian untuk Kerjasama China-Asia Selatan di Institut Studi Internasional Shanghai juga ikut berkomentar atas keputusan Indonesia. Selain mengamankan pasokan di dalam negeri, Indonesia juga bertujuan untuk memperkuat posisi globalnya sebagai pengekspor komoditas penting, kata Liu. Liu mencatat larangan ekspor minyak sawit Indonesia dapat melindungi industri pengolahan minyak dalam negeri, tujuan yang sama dengan larangan ekspor biji nikel. Pada awal 2022, Indonesia melarang ekspor batu bara dan biji nikel. Larangan ekspor minyak sawit yang sempat membuat rupiah tertekan akhirnya sudah ada kejelasan. Minyak sawit mentah, crude palm oil (CPO), masih bisa diekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kemarin malam menyatakan pelarangan ekspor hanya diperuntukkan untuk produk refined, bleached, deodorized, RBD, palm olein. Artinya CPO masih bisa diekspor.
Namun, Indonesia siap untuk memperluas larangan ekspor olein sawit olahan jika menghadapi kekurangan pasokan dalam negeri. Larangan ekspor akan tetap berlaku sampai harga minyak goreng curah mencapai target Rp14000 per liter di seluruh Indonesia, tutur Menko Ekonomi Airlangga Hartarto dikutip dari Reuters. Larangan ekspor akan tetap berlaku sampai harga minyak goreng curah mencapai target Rp14.000 per liter di seluruh Indonesia. Dia juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut akan dievaluasi secara berkala dan akan terus disesuaikan dengan situasi terkini. Pemerintah Indonesia akan secara ketat memantau pasokan domestik. Jika terjadi kelangkaan minyak sawit olahan, maka bisa dilakukan larangan ekspor lebih lanjut. China, India, Filipina dan Korea Selatan merupakan importir minyak sawit Indonesia sekitar 46% sampai 58% dan China merupakan pembeli utama olein RBD Indonesia. Sehingga, larangan ekspor migor akan tetap berdampak pada pasar nabati dan negara-negara importir utama RBD. RBD diekstraksi dengan menghancurkan buah sawit kemudian diproses untuk menghilangkan kotoran untuk membuat bahan yang digunakan dalam produk, termasuk minyak goreng. RBD olein menyumbang sekitar 41% dari total pengiriman produk minyak sawit Indonesia. Artinya larangan tersebut secara signifikan mempengaruhi pendapatan ekspor Indonesia. Sepanjang tahun 2021 sebagian besar persediaan minyak sawit Indonesia digunakan untuk kebutuhan ekspor. Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, total produksi minyak sawit Indonesia pada 2021 mencapai 51,3 juta ton. Rincian produksinya terdiri dari minyak sawit mentah, crude palm oil, CPO, sebanyak 46,88 juta ton dan minyak inti sawit kasar, crude palm kernel oil, CPKO. 4,41 juta ton. Strategi Jokowi berhasil, harga minyak goreng di retail turun. Korupsi minyak goreng yang mengakibatkan kelangkaan salah satu bahan pokok ini berdampak cukup besar. Bukan cuma kepada industri minyak goreng, namun juga pada pemangku kepentingan, yakni pemerintah dan kementerian terkait. Jokowi pun mengambil kebijakan untuk melarang ekspor CPO dan minyak goreng sepertinya menunjukkan efek ke dalam negeri. Setidaknya, jika melihat pergerakan harga minyak goreng di tanah air, Kepala Riset Pasar Komoditas Pertanian di Rabobank Carlos Mera mengatakan keputusan yang dibuat Indonesia sudah pasti menjadi pukulan besar bagi pasokan minyak goreng dunia. Pasokan minyak nabati Indonesia ke dunia mustahil tergantikan. Sementara pasokan terbatas dan harga melonjak akan memperburuk inflasi bahan makanan seperti saus salad dan mayones di ekonomi kaya seperti AS. Negara-negara berkembang seperti India akan merasakan dampak terburuk. Negara-negara tersebut bergantung pada impor minyak sawit sebagai alternatif yang lebih murah daripada minyak kedelai, sunflower oil, dan canola yang lebih mahal.